Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda semuanya. Kembali lagi di Onet, obrolan tunanetra, obrolan yang fleksibel, yang santai dan juga intens. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Dani Panglong dalam rangkaian pilkada, gitu ya Oneters ya. Jadi beberapa rangkaian pilkada akhirnya kita lakukan gitu ya, karena kita juga ingin berkontribusi untuk Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah saat ini yang berkesempatan hadir di Onet adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, Kang Firman. Assalamualaikum Kang Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Kang Firman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di Onet Tunanetra ya. Kang Firman, tema kita kali ini adalah Bawaslu Kawal Hak Pilih gitu ya. Bawaslu Kawal Hak Pilih. Kang Firman, sebelum saya melanjutkan obrolan gitu ya, tentu ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui Kang Firman itu siapa sih gitu, tiba-tiba menjadi ketua Bawaslu gitu kan ya. Tapi kegiatan Kang Firman selain di Bawaslu apa? Hanya di Bawaslu. Hanya di Bawaslu ya. Oke, hanya di Bawaslu. Dan pengalaman Kang Firman di dalam pilkada gitu ya. Boleh dong sedikit diceritakan. Ya. Pengalaman di pilkada. Betul. Barangkali di pemilu hanya. Betul di pemilu. Iya, siap. Karena saya mulai bulan Agustus menjabat di Bawaslu Kabupaten Kuningan sampai hari ini, dan masih ada masa jabatan sampai 2028. Kebetulan pas saya masuk sudah memasuki tahapan pemilu yang panjang. Sampai kemarin terakhir rekapitulasi hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu di Kabupaten Kuningan. Dan selanjutnya untuk di bulan ini kita sudah memasuki tahapan pilkada yang salah satunya untuk tahapan saat ini yang sedang kita awasi, yaitu pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih. Betul. Data pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU yang sedang berjalan, sudah hampir masuk kurang lebih seminggu ya, kegiatan yang dilakukan oleh jajaran KPU itu terus kami awasi. Betul. Berarti ya ini secara bahasa saya Kang ya, Kang Firman sudah expert di bidang pemilu ya Kang ya. Karena memang juga sebagai ketua harus jelas juga ya Kang ya, dan masyarakat Kabupaten Kuningan tidak perlu khawatir bahwa ketua Bawaslu memang sudah expert di bidangnya ya Kang ya. Gitu. Nah, kenapa Kang Firman ketawa? Ya. Kang Firman, apa yang namanya ya, saya tuh pengen tahu gitu ya, kesiapan dari Bawaslu di Kabupaten Kuningan saat ini. Apakah Bawaslu sudah benar-benar siap gitu menghadapi pemilu pilkada kali ini gitu kan? Oh, tentu kami sudah siap. Salah satunya di bulan lalu di bulan Mei kami melantik jajaran kami di tingkat kecamatan dan di tingkat desa kelurahan. Itu ada Panwas kecamatan dan ada PKD disebutnya. Nah, itu yang melakukan tugas, yang diberi wewenang oleh kami untuk melakukan tugas di tingkat kecamatan dan tingkat desa kelurahan. Selain mempersiapkan itu, tentu kami juga mempersiapkan dengan hal-hal lain, termasuk salah satunya melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Jadi pada pengawasan yang kami lakukan, kami melibatkan setiap pihak, termasuk ke universitas, ke lembaga swadaya masyarakat, ke lembaga kepemudaan, keagamaan, dan lain-lain. Jadi kami bekerja sama untuk melakukan pengawasan di pemilihan pilkada ini. Betul. Tentunya ya Bawaslu kalau dari rangkaian paparan Kang Firman tadi ya tentu sudah punya kesiapan ya Kang. Tapi Bawaslu sendiri meyakini tidak sih masyarakat itu paham akan tupoksi dari Bawaslu? Kami harus yakin bahwa misalnya masyarakat sudah mengerti perbedaan antara KPU dan Bawaslu, karena penyelenggara itu kan ada 3. Ada KPU, ada Bawaslu, dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kita bicara
terkait misalnya KPU kan bicaranya teknis, Betul. penyelenggara. Nah, kita bagian pengawasannya. Apakah yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU itu sesuai dengan mekanisme, tahapan dan prosedur? Apakah semuanya dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan? Kami mengawasi itu. Selanjutnya kami juga mengawasi pesertanya. Betul. Kalau bicara peserta pilkada ini, berarti pesertanya adalah nanti para calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Betul. Kalau di Kuningan sendiri tanggal 27 ya? Kalau nggak salah. Pendaftaran 27 Pendaftaran. sampai 29 Mm-mm. pendaftarannya, dibukanya pembukaan. Nah sejauh ini Bawaslu apakah sudah mendapatkan kendala gitu? Ada kendala nggak sejauh ini sampai saat ini? Kalau kendala tidak ada karena kami tetap berfokus untuk saat ini berfokus pada dua tahapan yang sedang dijalani. Pertama ya tadi pengawasan terhadap permutarian data pemilih, yang kedua pengawasan terhadap netralitas ASN. Betul. Salah satunya itu, dan sebetulnya masih banyak, tapi untuk tahapan di bulan ini kami masih mengawasi hal-hal ini. Nah Kang, tupoksi dari Bawaslu sendiri itu seperti apa sih Kang? Boleh mungkin dijelaskan sedikit lagi karena barangkali gitu ya ada masyarakat yang masih bingung gitu. Kadang-kadang kita mendengar Bawaslu tuh ada sisi negatifnya, positifnya tentu ya Kang ya. Nah kita itu menginginkan tentunya stigma masyarakat kepada Bawaslu ya baik gitu. Makanya saya berharap Kang Firman bisa menjelaskan tupoksi itu sendiri Kang. Secara mudahnya supaya mudah dimengerti, Bawaslu teh wasitna. Betul. Baik wasit terhadap KPU, baik wasit terhadap pesertanya. Nah, itu yang menjadi salah satunya percontohnya ya, contoh. Analoginya Tapi sebagai analoginya, wasit. ada analoginya sebagai wasit. Tapi kalau tugas seperti apa kepanjangan Bawaslu kan Badan Pengawas Pemilu, berarti mengawasi seluruh tahapan, mulai dari tahapan perencanaan sampai tahapan penyelenggaraan, sampai nanti penetapan calon. Seperti itu secara singkatnya lah. Secara globalnya Secara mungkin ya. global. Tapi intinya kita mengawasi tahapan pemilu maupun pilkada. Nah Kang, masalah terkait gitu ya tentang awas mengawasi gitu ya. Saya rasa masih banyak, bukan masih banyak ya. Mungkin apa sih ada beberapa yang berpikiran bahwa Bawaslu pengawas, misalkan tadi analoginya wasit itu bisa intervensi, bisa disogok lah dalam kata lain gitu. Nah, menurut Kang Firman untuk meyakinkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan tidak seperti itu, seperti apa? Yang menilai sebuah lembaga itu baik atau tidak kan warga masyarakat lah. Yang menilai itu kan masyarakat. Kami kembalikan lagi ke masyarakat. Apakah tugas dan wewenang kami selama ini memang sesuai peraturan perundang-undangan? Terus kami jamin bahwa kami berintegritas dan profesional. Kan intinya itu. Dan masyarakat seterbuka ini di media sosial, terus mudah viral kan segala sesuatu. Betul. Insya Allah itu menjadi salah satu yang menjaga keintegritasan kami. Media sosial Bawaslu aktif semua ya Kang ya? Aktif. Jadi Semua. juga masyarakat lebih mudah ya, untuk lebih mudah mengakses. dan juga barangkali ada yang mau melapor apapun gitu ya bisa ya di media sosial. Nah kemarin juga saya lihat Bawaslu peresmian apa ya kemarin pojok apa ya? Pojok pengawasan ya Kang. Itu kenapa ada? Apakah di sebelumnya ada program itu pojok pengawasan? Jadi pojok pengawasan ini adalah pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Jadi tujuannya itu. Jadi Bawaslu RI, provinsi, kabupaten dan kecamatan harus meluncing pojok pengawasan untuk wadah melibatkan warga masyarakat terkait partisipasi dalam pengawasan partisipatif. Betul. Gitu. Jadi karena kita keterbatasan misalnya SDM, kan sudah ada aturannya Bawaslu itu harus 5 misalnya Bawaslu kabupaten, bahwa kecamatan harus 3, desa 1 pengawas. Nah makanya karena keterbatasan itu, jadi kita melibatkan semua pihak. Salah satunya dengan meluncing pojok pengawasan untuk sama-sama melibatkan semua pihak lah. Betul. Tapi pojok biasanya identik dengan setan ya Kang ya?
Mudah-mudahan tidak. Tidak, mudah-mudahan tidak ya, karena yang saya tahu pojok itu identik dengan ada sesuatu gitu ya, setan, makanya harus diawasi. Nah, Kang Firman sendiri gitu ya, sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, langkah apa yang Kang Firman lakukan untuk mengawasi ke bawahnya gitu? Ya tentunya salah satunya. Apakah Kang Firman turun sendiri atau Kang Firman hanya mendengarkan dari bawahan atau gimana? Ya tidak seperti itu juga, tetap ada monitoring, evaluasi kan. Itu tugas. Itu dilakukan. Itu harus terus. Bersama 5 pimpinan yang lain saya melakukan itu dan dibantu oleh jajaran sekretariat untuk melakukan monitoring terhadap apa yang dilakukan oleh jajaran kami di bawah seperti di kecamatan dan desa kelurahan. Itu terus dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tugas dan wewenang para pengawas itu berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain pojok pengawas, apa lagi nih dari Bawaslu yang sudah dihadirkan? Pojok pengawasan itu pertama, kedua ada forum warga, ketiga ada kampung pengawasan partisipatif, keempat ada pendidikan pengawas partisipatif. Tapi Kang Firman yakin nggak itu efektif? Kalau efektif atau tidak kan itu ada yang menilainya. Betul. Tapi keyakinan Kang Firman, keyakinan Kang Firman, karena bagian dari lembaga, ya saya harus yakin bahwa itu efektif untuk pengawasan terhadap pemilu. Kang Firman yakin ya itu efektif ya. Berarti ada 5 nanti ke depan ya? 4. Ada 4. Berarti itu program atau apa? Program ya. Program dari Bawaslu. Jadi itu yang masyarakat masih berpikiran, nah sih gawin Bawaslu. Nah, ya kan? Sudah ada nanti dipersiapkan program ya Kang ya. Kang Firman, mengenai pengawasan gitu ya, tentunya tidak ada hal-hal yang mungkin luput dari kasat mata gitu ya Kang ya. Nah, Kang Firman sendiri untuk mengantisipasi hal-hal itu, apa yang Kang Firman lakukan? Tadi kan saya bicara keterbatasan SDM-nya salah satunya. Nah, saya butuh dukungan, butuh support dari semua pihak, bukan hanya Adani, Kang Dani, tapi semua pihak bersama-sama mengawasi. Karena keterbatasan misalnya, keterbatasan dalam apa? Jumlah SDM misalnya, atau keterbatasan melihat apa yang tidak terlihat oleh kami, warga masyarakat yang melihat, ya bantu kami untuk bersama-sama mengawasi. Dan apapun yang terjadi, pelanggaran terhadap pemilu ini, maka dilaporkan ke Bawaslu. Pasti kami akan proses sesuai dengan peraturan. Betul. Tapi kalau ada masyarakat yang bilang, tapi kan pegawai Bawaslu, kenapa kita masyarakat harus ikut-ikutan? Bawaslu dapat gaji, masyarakat enggak. Kan peran serta masyarakat perlu dilibatkan, bukan hanya pada sisi ini ya. Betul. Di semua sektor masyarakat pasti harus dilibatkan, termasuk di kami di pengawasan pemilu ini. Ini kan proses apa ya? Kerja gotong royong bersama masyarakat, kebersamaan dengan masyarakat itu kan perlu. Tapi kan tadi Kang Firman sendiri bilang bahwa sampai saat ini tidak menemui kendala ya Kang ya, belum ada hambatan apapun. Tapi boleh ngisi sedikit, pengen tahu kemarin tuh dilaporin kenapa Kang? Saya mendapat beritanya kalau proses kan masih panjang. Biar jelas gitu ya masyarakat kan. Ada pelaporan terkait apa yang saya sampaikan. Itu kan menjadi hak tiap warga negara untuk melaporkan pejabat publik yang menurut pelapor itu menyalahi keprofesionalan atau kode etik atau seperti apa. Silahkan diberi kebebasan oleh undang-undang juga, mangga dilaporkan. Tapi kan tetapnya kita mengikuti proses yang berjalan, dan saya terus berusaha supaya saya bisa menjalankan tugas sampai nanti di akhir masa jabatan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Betul. Dan Bawaslu ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa Bawaslu baik-baik saja ya, mau dilaporin mau apa ya silakan gitu ya. Kalau terbukti ya mangga, kalau enggak juga ya mangga gitu ya. Itu diserahkan lagi ke. Betul. Jadi kadang Kang ya, berita di masyarakat kan suka simpang siur ya Kang ya. Walaupun sekarang sudah ada media sosial, tapi agak rusip teh gitu ya. Benar gak sih Kang? Ya. Betul. Nah Kang, saya tuh pengen tahu gitu ya. Kira-kira apakah Bawaslu gitu di Kabupaten Kuningan gitu sudah pernah menerimakan sebuah teror atau apa gitu?
Kalau secara lembaga tidak lah. Secara personal? Secara personal apalagi, karena kan kita melakukan ini kan atas dasar tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara. Apapun yang kita lakukan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Betul. Kecuali misalnya saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pasti banyak terjadi seperti itu. Betul, dan saya juga berharap mudah-mudahan Bawaslu tidak ada transaksi under table ya Kang ya. Pokoknya Bawaslu Insya Allah tidak ada. Insya Allah ya tidak ada, jangan sampai ada. terjadi. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi itu ya. Kang, apa namanya, ajakan-ajakan Kang Firman gitu ya untuk masyarakat, untuk sama-sama kita mengawasi keseluruhan gitu ya. Mas, kadang-kadang juga masih dipandang sebelah mata sama masyarakat itu ya Kang ya. Nah, media sosial juga sudah pada aktif semuanya ya di Bawaslu, terus juga semua pimpinan juga sudah bekerja keras gitu ya. Ketika nih ya Kang, ketika masih ada aja masyarakat yang menyepelekan Bawaslu gitu ya. Sikap dari Bawaslu sendiri itu menyikapi itu semua bodoh amat atau memang menambah lagi sosialisasi gitu. Ya tidak dengan bodoh amat, karena kita kan ditugaskan oleh negara, jadi yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas lembaga kita untuk menjadi yang tadi diharapkan oleh masyarakat, lembaga yang baik. Jadi harus ada peningkatan terus kerjanya, hasil kerjanya dan sebagainya. Untuk membuktikan lah ya bahwa iya, betul. Bukan malah kita mundur karena ada opini seperti itu, tapi kita harus meningkatkan dengan cara kita bekerja. Karena juga kan tidak terlepas dari pemilihan legislatif kemarin ya Kang, sama presiden gitu. Tentunya itu hal-hal seperti itu kan masih saya rasa masih terbawa gitu ya pemikirannya ya. Stigma masyarakat pasti masih kepikiran ke situ kan ya. Nah, mudah-mudahan Bawaslu di Kabupaten Kuningan mempersiapkan itu ya, mentalnya gitu, lalu juga sosialisasinya segala macamnya gitu ya Kang ya. Kang, harapan ya Kang ya, harapan Kang Firman untuk pilkada nih ya tahun ini di Kabupaten Kuningan, harapannya secara personal gimana Kang? Secara Bukan sebagai lembaga ya? Ya yang penting kita sama-sama sukses lah ya dalam menyongsong pilkada serentak 2024 ini tanpa ekses tentunya. Dan tetap karena pilkada ini pasti ada potensi yang memecah belah. Betul. Tetap kita harus bersatu apapun pilihannya. Setelah pilihan itu selesai ya terus bersama-sama dan bersatu. Seperti itu. Kalau secara kelembagaan dari Bawaslu apakah sudah ada tagline-nya gitu untuk masyarakat? Ya masih tagline lama sih. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Betul. Oh gitu ya Kang ya tagline-nya. Kenapa nggak berubah? Kenapa nggak berubah? Tagline Bawaslu seperti itu. Oh, dari dulu. Memang tidak boleh berubah gitu ya? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Barangkali tahun sekarang boleh gitu ya. Untuk harapan untuk para calon ya, untuk para calon Bupati Kabupaten Kuningan periode 2024 sampai 2029, harapan lembaga aja lah apa? Pertama, ikuti aturan perundang-undangan. Misalnya calon ya, ikuti aturan perundang-undangan, melakukan tindakan perbuatan dan sebagainya sesuai dengan aturan perundang-undangan, terus lempeng baik. Pilkadanya kita bikin se-happy mungkin, riang gembira gitu sih. Jadi ulah dibumbui dengan tadi isu sara misalnya, betul. Atau ada konflik antar sesama masyarakat Kuningan. Kita jauhkan itu bersama-sama untuk kemajuan Kuningan. Amin. Mudah-mudahan di Kuningan tertib, aman ya kan ya, damai gitu ya. Karena kan namanya pilkada kan ya kan suka ada aja gitu ya permasalahan-permasalahan yang muncul gitu ya timbul ya. Dan juga saya berharap Bawaslu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya gitu ya Kang ya. Kita juga nih bukan hanya tunanetra saja, mungkin saya rasa masyarakat yang lain juga ya berharap bahwa Bawaslu ada di koridornya Kang ya. Amin. Gitu. Ada ini untuk closing statement dari
Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan. Saya mau closing statementnya, mau quotes, mau apa boleh deh terserah untuk warga Kuningan. Quotesnya? Iyalah, kalau closing statement saja. Boleh. Dengan dimulainya tahapan, mari bersama-sama Bawaslu kita kawal Pilkada serentak 2024 untuk pilkada yang bermartabat. Cukup kan? Cukup. Alhamdulillah. Amin. Nah, oleh terus, alhamdulillah gitu ya. Podcast singkat gitu ya, obrolan-obrolan singkat. Karena ini Ketua Bawaslu lagi sibuk-sibuknya nih. Ini juga saya terima kasih ya Kang ya, sudah mau menyempatkan ngobrol sama tunanetra Kang. Terima kasih untuk Kang Firman, terima kasih juga untuk Kopi IU yang sudah menyediakan tempat dan sudah mendukung acara kita ini. Nah, masyarakat Kabupaten Kuningan, oners yang ada di rumah, marilah kita menjadi orang bermartabat. Karena kalau tidak bermartabat, bukan warga Kuningan, bukan asli orang Kuningan gitu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan di obrolan berikutnya di rangkaian Pilkada Kabupaten Kuningan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Firman.